Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pemberdayaan gabungan kelompok wanita tani atau Gapok Watan Lumbung Rasa di Desa Pitra dalam mengembangkan pasar produk Rosella berbasis potensi lokal dan teknologi digital. Adapun dosen pembimbing dalam laporan kami yaitu Dr. Igede Setiawan Adiputra SPMSI. Sebelum kami memulai presentasi, adapun anggota dari kelompok 5, yaitu Fitri dengan NIM akhir 005, Tasya dengan NIM akhir 008, Rati dengan NIM akhir 045, Tania dengan NIM akhir 047, dan Anggun dengan NIM akhir 049. Selanjutnya, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada gambaran umum, kemudian ada kurikulum pemberdayaan, susunan panitia, expert, rancangan anggaran biaya, dan kesimpulan serta saran. Baik, untuk yang pertama gambaran umum. Jadi, gabungan kelompok wanita tani atau Gapok Watan Lumbung Rasa itu merupakan suatu gabungan dari kelompok wanita tani atau ibu-ibu rumah tangga yang aktif dan juga produktif di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Jadi, mereka ini mengolah bunga Rosella menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti teh, kemudian sabun, dan juga kosmetik. Desa Pitra ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, rasa gotong royong yang tinggi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial berbasis komunitas. Nah, namun dari beberapa potensi yang dimiliki oleh Gapok Watan Lumbung Rasa ini, ada pun tantangan yang dihadapi, yaitu dalam pemasaran digitalnya. Jadi, produk olahan dari bunga Rosella oleh Gapok Watan Lumbung Rasa ini hanya dipasarkan secara konvensional atau secara langsung melalui kafe-kafe terdekat di sana dan juga dari pasar lokal. Dan juga kurangnya kemasan dari produk. Jadi, kemasan yang digunakan itu masih sederhana dan tradisional. Kemudian, branding yang digunakan juga kurang menarik dari konsumen. Maka dari itu diperlukan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dari Gapok Watan Lumbung Rasa untuk mengembangkan mereka menjadi pelaku usaha yang mandiri serta dapat menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di pasar modern secara profesional. Baik, untuk selanjutnya adalah kurikulum pemberdayaan. Jadi, adapun tujuan pemberdayaan yang akan dilakukan yaitu meningkatkan keterampilan pemasaran digital anggota dari Gapok Watan Lumbung Rasa, kemudian memperkenalkan pentingnya branding, kemasan, dan digitalisasi usaha produk Rosella ini, dan juga mendorong kemandirian ekonomi kelompok wanita tani melalui pemanfaatan dari pemasaran digital. Baik, untuk selanjutnya itu adalah durasi pelatihan. Jadi total waktu yang kami gunakan itu adalah 4 hari, di mana masing-masing itu 5-6 jam. Kemudian untuk kombinasi teori itu 40% dan juga praktik langsung sebanyak 60%. Nah, adapun sasaran peserta dari pemberdayaan ini adalah kelompok wanita tani atau Gapok Watan Lumbung Rasa yang berada di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang dimana nanti jumlahnya itu pesertanya sekiranya 25 hingga 30 orang dengan latar belakang petani dan pengelola produk Rosella skala rumah tangga. Nah, untuk kurikulum pemberdayaan ini kami akan berikan selama 4 hari dengan masing-masing perharinya itu pembahasan mengenai satu modul. Nah, untuk pembahasan di modul pertama itu kami membahas mengenai pengenalan pemasaran produk Rosella dengan materi yang akan diberikan, yaitu ada 3 materi, yaitu yang pertama ada potensi Rosella sebagai produk unggulan, yang kedua yaitu permasalahan pemasaran saat ini, dan yang ketiga yaitu konsep pemasaran secara modern. Dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta dapat mampu memahami pentingnya pemasaran yang efektif dan terencana dengan metode tambahan yang dapat digunakan yaitu melakukan secara diskusi dan case study. Baik, selanjutnya untuk hari kedua itu kita membahas mengenai modul branding dan desain kemasan, yang dimana materi yang akan diberikan yaitu pembuatan nama merek, desain logo dan kemasan, dan ketiga yaitu kemasan menarik dan higienis, dengan tujuan untuk para peserta agar mampu menciptakan identitas produk dan desain kemasan yang lebih menarik dengan metode tambahan yang dapat diberikan yaitu melalui workshop dan teknik pengemasan secara langsung.
Hari ketiga itu kita membahas mengenai modul pemasaran melalui media sosial. Nah, adapun materi yang akan kami berikan yaitu mengenai pembuatan akun IG dan Facebook bisnis serta fotografi produk dengan menggunakan handphone. Dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta dapat mengelola media sosial untuk promosi produk dengan metode tambahan yang dapat kami berikan yaitu mengenai pembuatan media konten. Baik, selanjutnya untuk hari keempat atau hari terakhir ini kita membahas mengenai modul penjualan lewat marketplace. Dengan materi yang akan kami berikan di sini yaitu membuat akun Shopee ataupun TikTok Tokopedia dan penampilan produk dan transaksi serta pengiriman. Dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta dapat menjual produk mereka secara daring melalui marketplace. Adapun metode tambahan yang akan kami berikan di sini yaitu mengenai video tutorial. Baik, selanjutnya mengenai evaluasi dan sertifikasi. Adapun yang kami akan lakukan yaitu melakukan pretest dan post-test setiap harian setelah melakukan modul. Dan kedua yaitu penilaian hasil desain, konten digital, dan akun marketplace. Dan yang terakhir yaitu memberikan sertifikat kepada para peserta yang aktif dan lulus dalam praktik. Nah, selanjutnya untuk sumber daya yang kami perlukan di sini yaitu fasilitator ahli pemasaran digital, desainer grafis, dan wirausahawan. Kemudian ada pun alat bantu yang akan kami gunakan yaitu ada laptop, kamera handphone, tripod, dan koneksi internet. Kemudian untuk bahan yang kami perlukan di sini yaitu contoh kemasan, label, dan modul digital marketing. Nah, yang terakhir yaitu mengenai tindak lanjut. Adapun tindak lanjut yang kami akan lakukan di sini yaitu melakukan pembentukan tim pemasaran Gapok Klaten serta melakukan pendampingan selama 3 bulan pasca pelatihan. Oke, untuk selanjutnya adalah susunan panitia, yang dimana susunan panitia ini bertujuan untuk menyukseskan kegiatan dari pemberdayaan kurikulum Gapok Klaten di Desa Pitra ini, yang dimana terdapat Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara, bidang materi dan fasilitator, bidang logistik dan sarana, dan juga bidang dokumentasi dan juga publikasi. Ketua Panitia ini bertugas untuk menyusun segala kegiatan yang akan dilaksanakan nanti, memimpin dan juga mengkoordinasi seluruh bidang anggota. Lalu Sekretaris berfungsi untuk menyusun segala surat dan administrasi yang dibutuhkan, dan juga sebagai seseorang yang dapat berkomunikasi dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Lalu selanjutnya ada bendahara yang dimana mengurus keuangan dan juga administrasi yang dibutuhkan saat sebelum kegiatan maupun saat kegiatan. Bidang materi dan bidang fasilitator ini merupakan bidang yang sangat penting, yang dimana bidang ini menyiapkan dan juga menyediakan materi yang akan dilaksanakan nantinya dan juga mendampingi peserta-peserta dari Gapok Klaten Desa Pitra ini. Selanjutnya adalah bidang logistik dan sarana, yang dimana bidang ini menyediakan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan nantinya dalam kurikulum pemberdayaan Gapok Klaten Desa Pitra. Lalu yang terakhir ada bidang dokumentasi dan publikasi, yang dimana bidang ini mengelola dan juga menyediakan dokumentasi serta mengelola akun sosial media dari kurikulum pemberdayaan ini. Dalam melaksanakan kurikulum pemberdayaan Gapok Klaten di Lumbung Rasa Desa Pitra Tabanan Bali ini tentu membutuhkan yang namanya ekspert ataupun seseorang yang ahli di bidangnya masing-masing. Nantinya ekspert ataupun seseorang yang ahli ini akan menjadi fasilitator baik secara teori maupun secara praktik dalam pemberdayaan tersebut. Adapun ekspert yang kami butuhkan yaitu ada 3. Yang pertama ada ahli pemasaran digital, yang kedua ada desainer grafis, dan yang ketiga ada wirausahawan. Ahli pemasaran digital merupakan seseorang yang ahli ataupun memiliki kapabilitas dalam merancang strategi pemasaran melalui berbagai saluran digital, seperti contohnya media sosial TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Di mana nantinya seorang ahli ini akan membantu Gapok Klaten Lumbung Rasa untuk mempromosikan produk cross-sell-nya melalui berbagai saluran media sosial tersebut. Adapun contoh seseorang yang tersebut yang ingin kami gunakan dalam pemberdayaan ini yaitu Meta Puspita. Meta Puspita ini merupakan seorang owner ataupun founder dari Orlena Yesus Bali, di mana beliau tidak hanya memasarkan produknya melalui secara langsung saja atau secara offline store saja, tapi juga beliau aktif dalam memasarkan produknya melalui TikTok, Instagram, dan juga media sosial lainnya. Expert yang kedua yang kami butuhkan dalam pemberdayaan ini yaitu desainer grafis. Di mana desainer grafis ini merupakan seseorang yang memiliki kapabilitas atau yang profesional dan juga kreatif dalam merepresentasikan suatu visual, baik itu mengenai logo, stiker, dan juga lain sebagainya untuk sebuah produk. Di mana nantinya seorang desainer grafis ini akan membantu di pemberdayaan kami, akan membantu Gapok Klaten Lumbung Rasa tersebut untuk mendesain logo dari produk Rosella, mendesain kemasan, ataupun dalam segi fotografi ataupun videografi dari produk Rosella ini. Yang kami gunakan dalam pemberdayaan ini yaitu rencananya merupakan tuangga. Tuangga ini merupakan seseorang yang merupakan alumni dari
jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Di mana Tuangga ini merupakan juga seseorang yang memiliki jasa ataupun menjual jasanya untuk mengedit sebuah logo dan juga suatu brand. Dan beliau juga sudah pernah mendapatkan TikTok Awarding sebagai desainer grafis di ajang TikTok Awards. Adapun expert yang ketiga yang kami gunakan dalam kurikulum pemberdayaan ini yaitu wirausahawan. Di mana wirausahawan ini merupakan seseorang yang memiliki kapabilitas dalam menjalankan, menciptakan, dan juga mengembangkan usahanya secara sendiri. Di mana harapannya nanti Gapok Watan pada lumbung rasa ini dapat termotivasi dari wirausahawan ini. Adapun wirausahawan yang rencana yang kami gunakan dalam pemberdayaan ini yaitu Inyoman Tantra Pratnyana. Di mana Kak Tantra ini merupakan seorang alumni dari agribisnis dan beliau pun pernah menjabat sebagai ketua Himagri di sebelumnya. Di mana beliau memiliki suatu usaha itu namanya Gumineponik yang menjual jus sayuran dan juga jus buah. Tidak hanya melalui media sosial ataupun pemasaran secara offline saja, beliau juga mengikuti tren yang sedang beredar saat ini, yaitu menjual jus sayur dan buahnya Gumineponik tersebut dalam bentuk gerobak keliling yang ada di daerah Sanur dan juga Denpasar. Baik, itu dia tadi expert yang kami butuhkan dalam kurikulum pemberdayaan Gapok Watan Lumbung Rasa di Desa Pitra, Kabupaten Tabanan, Bali. Harapannya dengan segala expert ataupun orang-orang tersebut nantinya Gapok Watan Lumbung Rasa ini dapat termotivasi sehingga produk Roselanya pun memiliki nilai ekonomis yang tinggi ataupun nilai jual yang tinggi. Baik, selanjutnya pada bagian rancangan anggaran dana yang kami gunakan dalam pemberdayaan Gapok Watan Lumbung Rasa di Desa Pitra, itu kami mulai dengan biaya honor, yang dimana honor ini ada honor narasumber dan honor fasilitator pendamping, yaitu kami memerlukan dana sebesar Rp4.500.000. Lalu pada bagian kedua yaitu tentunya kami memerlukan dana untuk konsumsi, yaitu konsumsi narasumber, peserta, dan juga panitia, yaitu sebesar Rp7.150.000. Dan selanjutnya kami tentu memerlukan biaya untuk menyewa tempat dan juga perlengkapan. Itu ada sewa tempat seperti aula, kantor desa, dan juga proyektor dan peralatan lainnya, yaitu sebesar Rp3 juta. Lalu selanjutnya kami juga memerlukan biaya untuk bahan ajar dan alat praktik, itu seperti modul, ATK, dan lain sebagainya. Itu totalnya kami memerlukan sebesar Rp4.050.000. Selanjutnya pada bagian dokumentasi dan juga publikasi tentunya kami memerlukan fotografer dan juga editor untuk menunjang proses pemberdayaan ini, yang mana pada bagian ini kami memerlukan dana sebesar Rp1.850.000. Selanjutnya tentu kami juga memerlukan biaya transportasi untuk narasumber dan juga fasilitator sebesar Rp850.000. Kami juga memerlukan biaya cetak sertifikat untuk peserta dan juga narasumbernya, beserta juga map untuk sertifikatnya, yaitu dengan anggaran dana sebesar Rp360.000. Lalu kami juga perlu mengagendakan agenda koordinasi dan juga rapat dengan peserta dan juga panitia sebelum mengadakan pemberdayaan itu. Biaya yang kami gunakan itu sebesar Rp1 juta. Lalu untuk tindak lanjut dan pendampingan kami memerlukan dana sebesar Rp3 juta. Dan nanti di akhir kami juga menyiapkan dana untuk dana cadangan atau biaya tak terduga sebesar Rp3 juta. Nah, berdasarkan rancangan anggaran dana yang sudah saya sebutkan tadi, maka total biaya yang kami gunakan untuk pemberdayaan Gapok Watan Lumbung Rasa di Desa Pitra ini adalah sebesar Rp28.760.000. Yang mana dana ini kami dapatkan, nantinya kami akan mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati Tabanan, selain itu juga kepada Dinas Pertanian atau Koperasi, kepada BUMDes, dan juga ataupun kami melakukan kemitraan dengan universitas, seperti itu. Baik, adapun kesimpulannya, di mana program pemberdayaan Gapok Watan Lumbung Rasa Desa Pitra ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan pemasaran produk Rosella yang masih dilakukan secara konvensional. Jadi, setelah melakukan pelatihan 4 hari, anggota dibekali keterampilan branding, kemasan, media sosial, dan marketplace yang bertujuan untuk membentuk sistem pemasaran mandiri dan berkelanjutan yang didukung dengan anggaran realistis serta narasumber yang ahli. Nah, diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pasar, dan mendorong kemandirian ekonomi perempuan tani berbasis lokal dan digital. Nah, untuk sarannya, agar program berjalan efektif dan berdampak jangka panjang, dibutuhkan komitmen bersama dari Gapok Watan, pemerintah desa, instansi, dan juga mitra akademik. Ini diperlukan untuk pendampingan minimal 3 bulan pasca pelatihan untuk memastikan implementasi materi. Nah, Gapok Watan juga disarankan membangun sistem dokumentasi digital dan pengelolaan media sosial. Nah, dukungan dari pemerintah daerah dalam legalitas dan pemasaran sangat penting untuk mendorong Rosella Desa Pitra menjadi produk unggulan lokal.
Oke, itu dia tadi presentasi dari kelompok 5. Kami izin tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.